Haleluya. Tema kita di tahun baru ini, bahkan di tahun ini, tema kita adalah camkan ini, berharap sepenuhnya kepada Tuhan dan berkemenangan. Ini tema kita, mengacu kepada sini. Temanya apa? Berkemenangan. Apapun penderitaan, apapun masalah, berkemenangan. Kenapa harus berkemenangan? Karena memang sepanjang kita baca Alkitab, janji Tuhan merancang kita semua adalah berkemenangan, bukan berkekalahan. Saya tidak ragu mengkhotbahkan ini, hamba-hamba Tuhan tidak ragu mengkhotbahkan ini. Memang Tuhan merancang gerejanya untuk berkemenangan. Haleluya. Kita baca Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8 ya. Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ke-8. Ya, 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Saya banyak sekali diinspirasi firman ini sejak muda. Terus terang aja, ini ayat emas saya. Saya banyak diberkati dari firman ini. Nah, saya masih ingat sampai sekarang di meja belajar saya waktu mahasiswa ini salah satu firman Tuhan. Banyak saya tempeli firman Tuhan. Hampir semua meja saya itu, meja biasa-biasa saja, ditutup dengan plastik transparan, lalu kutempeli firman Tuhan di situ. Tiap hari saya baca. Saya banyak diberkati. Dan firman ini saya hafal sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, yang tidak khawatir dengan tahun kering, dan yang tidak tahu yang menghasilkan buah, tetap menghasilkan buah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan itu berkuasa, memberkati. Nah, inilah tema kita di tahun ini, di tahun 2024 ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Kami didoktrin di sekolah teologi, waktu S2 teologi dulu di Petamburan 15 tahun yang lewat, dan sekarang sedang menyusun disertasi S3 doktor ministry 3 tahun. Bulan Januari saya harus ujian bab 1, berlanjut bab 2, bab 3, bab dan seterusnya. Ya. Di doktrin itu seorang pengkhotbah, Alkitab di tangan kanannya, media informasi harus di tangan kirinya. Artinya seorang pengkhotbah harus hatam dengan Alkitab dan harus tahu perkembangan zaman. Harus, karena dua-duanya berjalan, saudara-saudara. Nah, dengar baik-baik ya. Survei terhadap bumi ini. Pertanyaannya, kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Survei terhadap bumi ini dari 161 negara dan 15.000 ilmuwan tentang bumi. Ini ilmuwan ya, bukan pendeta yang mau ngomong ini. Disiarkan, ditulis berkali-kali. Terakhir di Jakarta CNBC Indonesia 27 Desember tahun 2023 jam 20.00. Tulisannya apa? Dari 200 negara di dunia ini, 161 negara menandatangani hasil penelitiannya tentang bumi. Ini bukan pendeta yang nulis, bukan, bumi ini akan rusak. Tidak seberapa kemampuan manusia untuk memperbaikinya. Dalam tulisan 161 negara ini, akhir abad ini, bumi ini hancur. Saya bukan menakut-nakuti. Anda nanti cek tolong ditayangkan materi khotbah saya, di link ini, itu benar ya. Artinya apa? Dunia ini akan menuju kehancuran. Memang dunia ini bukan tempat kita. Ini ahli ekologi. Bukan pendeta yang menulis ini.
memang bidangnya dibilang bumi, sekolahnya bidang bumi, keahliannya di bidang bumi. Nah, kenapa demikian? Ya, akibat pengaruh rumah kaca, maka panas akan meninggi, kutub utara akan mencair airnya, ya. Kemudian ditulis oleh kompas.com 4 November 2023, nanti bisa dicari. Benar yang dibilang Pak Pendeta enggak ya? 4 November 2003 jam 15.00 WIB, bahwa ditulis dalam Kompas itu hasil penelitian bumi akan naik suhunya 2 derajat, akan makin panas. Kan sudah mulai kan? Di beberapa negara termasuk Indonesia panas mulai. Artinya apa? Begitu panas mulai akan makin panas, hasil pertanian akan susah. Indonesia sedang sibuk mempersiapkan bagaimana mengatasi pangan yang susah itu nanti. Karena tanah akan retak-retak, nggak ada kehidupan, ya, nggak ada tumbuh-tumbuhan, akan mati. Kemudian yang mempengaruhi dunia ini tidak nyaman adalah kita lihat perang Rusia. Begitu perang Rusia dengan Ukraina, ya. Gas yang disalurkan ke Eropa itu kan diputus itu gasnya oleh Rusia. Kelimpungan itu. Listrik juga di Eropa kelimpungan. Ada orang daripada susah bayar di rumahnya listrik, ya, dia pergi round-round dengan mobil di kota, matikan listrik. Karena ketika perang itu terjadi listrik mahal sekali. Kenapa? Rusia memutuskan hubungannya, energinya ke Eropa. Ada perang Israel dengan jalur Gaza, ada perang Sudan, ada perang Kongo sedang berjalan ini, ada perang Myanmar, ada perang Sahel dan lain-lain. Ya, itu sebabnya kita harus berharap kepada Tuhan. Dari data-data bumi yang terjadi saat ini, memang kita harus berharap kepada Tuhan. Tidak ada cara lain, saudara-saudaraku. Ya. Mungkin kalau pendeta yang meneliti, karena pendeta ini ahli ekologi, ya, ahli ekologi, ahli bumi yang meneliti dan mencatatnya. Lalu apa kata Alkitab tentang bumi ini? Kita padukan antara ilmuwan penelitiannya dengan Alkitab. Dan 2 Petrus 3:10 mengatakan, ya, ada di teks itu. Next, slide kedua. 2 Petrus 3:10 mengatakan langit akan lenyap, dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi hilang lenyap. Jadi betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Alkitab memang sudah mencatat ini. Langit akan lenyap, bumi akan lenyap. Akan ada bumi yang baru dibuat Tuhan. Tempat orang-orang percaya, akan ada surga, saudara-saudara. Firman Tuhan sudah mencatat itu, karena Tuhan Maha Tahu. Jadi kalau ilmuwan mengatakan itu 161 negara dari 200 negara di dunia, 200 negara ya. Bumi ini ada 200 negara. Gak tahu merdeka kemarin satu, gak tahu. Ada timbul, gak tahu ya. Hanya 200 negara, cek nanti di Google. 161 negara sudah menimpulkan akhir abad ini bumi ini lenyap. Pertanyaannya kemana kita? Ke surga kita. Ya. Haleluya. Berharap kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada cara lain. Ya. Alkitab sudah mencatat itu. Oleh karena itu dipesankan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa kita harus menjaga kekudusan, ya. Betapa kita harus menjaga kesalehan supaya ketika hari Tuhan itu datang kita didapati tidak bercacat, tidak bercela. Ada amin saudara-saudara? Ini firman Tuhan di 1 Januari, ya, langkah kita pertama. Lalu apa tuntunan Tuhan untuk tahun 2024? Apa resolusinya? Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Konsep Tuhan adalah memberkati umat-umatnya. Konsep Tuhan memberkati gereja ini. Konsep Tuhan memberkati saudara-saudara. Hai anak-anak muda, konsep Tuhan memberkati engkau. Engkau akan membuat sejarah-sejarah baru, ya, baik di keluarga,
Engkau akan mencetak sejarah-sejarah baru baik di gereja ini. Engkau akan mencetak sejarah baru di negeri ini, di negara ini. Kalau bukan saudara yang dipakai Tuhan, siapa? Ya, konsep Tuhan begitu. Oleh karena itu sambut konsep Tuhan ini. Masuk dalam konsep Tuhan. Saya sebagai gembala menyampaikan itu. Sambut konsep Tuhan, masuk dalam konsep Tuhan. Engkau pembuat sejarah, bukan hanya diberkati. Engkau akan membuat sejarah di negeri ini. Haleluya. Anak-anak muda harus punya semangat yang luar biasa. Ya. Itu ditulis dalam Kejadian 1:28, Kejadian 12 ayat 2. Mulai diciptakan dunia ini memang konsep Tuhan membuat engkau menjadi pemenang. Orang-orang yang hebat. Tidak ragu itu konsep Tuhan. Kita yang ragu soal itu. Sehingga konsep Tuhan itu tidak sampai. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Setan maksudnya itu. Tapi aku datang, Yesus datang untuk memberkati. Untuk memberikan kehidupan dan segala kelimpahan. Itu kata Yesus. Yesus datang untuk memberi hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan, saudara-saudara. Jelas konsep Tuhan. Konsep ini harus kita tangkap, saudara-saudara. Jangan tidak ditangkap. Haleluya. Slide ketiga. Yang kedua, apa tuntunan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan di tahun 2024? Tidak khawatir dalam tahun kering. Kekeringan akan terjadi. Ya, kekurangan akan terjadi. Ya, persoalan akan terjadi. Tapi ingat, persoalan itulah menajamkan engkau. Masalah itulah membuat engkau tangguh dan kuat, saudara-saudara. Jangan khawatir dalam tahun kering. Tidak berhenti menghasilkan buah. Itu lihat buat mangga itu. Mana mangganya? Di sini hijau loh. Di sini hijau. Hijau. Oke, enggak apa-apa, mungkin persoalan. Sini hijau benar, mangganya banyak buahnya gitu. Tetap menghasilkan buah. Saudara-saudara, orang yang diberkati Tuhan harus menghasilkan buah. Apapun itu, mau di gereja, mau di kantormu, mau di mana, engkau harus menghasilkan buah. Harus. Di doktrin itu, anak-anak saya doktrin itu, engkau harus menghasilkan buah. Ya, itu caranya Tuhan memberkati. Yang ketiga, miliki mental pemenang. Diberkati Tuhan tahun 2024, miliki mental pemenang. Katakan mental pemenang. 1, 2, 3, mental pemenang. Mental pemenang kata orang Medan. Harus kami tinggi mental pemenang, jangan pengalah. Waktu saya SMP, belum setinggi sekarang saya SMP. SMP itu saya pendek ya. Sampai satu SMA juga begitu. Saya belajar dari lompat tinggi dan lompat jauh. Di kami ada penilaian guru olahraga, lompat jauh, lompat jauh. Jadi di sini pasir semua, lompat jauh. Lompat tinggi ada 1 meter, 1,5, dinaik-naikkan gitu ya. Saya gimana? Nah, saya belajar dari hidup ini dari lompat jauh dan lompat tinggi. Waktu masih SMP, Tuhan itu baik ya, dikasih pelajaran kepada kita. Dibilang gini, kalau engkau ragu sedikit pun kau tidak bisa maksimal melompat ke sana. Kita enggak takut jatuh karena itu pasir, bukan tanah kering. Kalau kau nanti ragu lompat tinggi, lompatnya begini dulu. Kaki kanan pertama enggak bisa kucontohkan soalnya sepatu ini. Yang kedua karena umur enggak bisa loncat lagi. Kalau dulu loncat kita, main volley soalnya. Smash gitu ya. Di hati saya begini, kalau engkau ragu sedikit pun engkau tidak maksimal loncat. Harus yakin begitu. Begitu giliran saya yakin bisa meloncat. Dan bisa kuloncat. Dari postur tubuh saya enggak bisa sebetulnya 3 besar atau 5 besar. Tapi selalu aku di 5 besar, lompat tinggi dan lompat jauh. Kenapa? Sedikit ragu tidak bisa melompat. Saya yakin benar. Hidup itu begitu, sedikit ragu, ya sedikit khawatir, bahaya. Bahaya itu. Makanya miliki mental pemenang. Roma 8 ayat 37 mengatakan begini, orang-orang percaya kepada Tuhan lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang saudara-saudara. Mental orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, anak-anak Pentakosta, GP Taman Royal, apalagi youth, miliki mental pemenang. Haleluya.
Bahkan lebih dari pemenang. Apa artinya lebih pemenang? Chris John yang babak belur waktu dia bertarung dengan orang Amerika. Saya tonton itu. Saya tonton. Bertarung dengan orang Amerika. Pertama dia draw, yang kedua menang. Kan banyak hadiah, uang. Dia babak belur, tapi uangnya kepada siapa? Kepada istrinya. Chris John yang babak belur, yang menyimpan uang istrinya. Siapa yang lebih pemenang? Chris John atau istrinya? Istrinya lebih pemenang. Itu yang dimaksud dengan Tuhan Yesus, engkau lebih dari pemenang. Tuhan Yesus yang berdarah-darah di kayu salib. Maka ketika kita menghadapi dukun setan pun, kita bilang dalam nama Yesus, engkau hancur, hancur. Siapa yang lebih pemenang? Kita. Tuhan Yesus yang berdarah-darah di kayu salib. Tapi kita lebih dari pemenang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 2024 miliki mental pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ini pesan Tuhan Yesus, engkau lebih daripada pemenang. Oleh karena itu hindari tanda-tanda lelah batin. Lelah batin, ada orang lelah batin ya. Hai anak-anak muda, lelah batin, habis lelah batin, ya capek batin, habis itu stres. Ya, banyak anak-anak muda seperti ini. Apa ciri-ciri lelah batin itu? Pertama merasa lelah dan tidak bersemangat. Ya, ini. Merasa lelah dan tidak bersemangat, itu lelah batinnya. Hindari tahun 2004 dan seterusnya. Kedua, sulit fokus dan berkonsentrasi. Kalau engkau sulit fokus, mengerjakan pekerjaan yang enggak fokus, belajar tidak fokus, melakukan sesuatu tidak fokus, engkau sedang ada dalam lelah batin. Ya, harus bisa kita fokus. Fokus melayani, fokus belajar, fokus bekerja, fokus mengurus rumah tangga, ya, supaya menjadi pemenang. Kemudian lelah batin itu mudah tersinggung dan marah. Itu lelah batin. Kemudian putus asa dan kehilangan harapan, itu lelah batin. Kemudian sulit tidur saudara-saudaraku, ya. Sulit mengambil keputusan, tidak bisa dia memutuskan apapun. Itu lelah batin. Kemudian kesepian karena hatinya kosong, kesepian itu lelah batin. Ya. Yesus berkata dalam Alkitab begini, ketika dilihat rumah itu kosong, bersih, maka setan kembali karena tidak ada pengisinya. Ketika hati manusia itu kosong, tidak ada firman, tidak ada Tuhan Yesus, kosong, maka begitu gampang permasalahan masuk di hatinya. Karena kosong, gak ada isinya saudara-saudara. Firman gak ada, Tuhan yang gak ada, masuk. Itu sebabnya banyak orang bunuh diri sekarang anak-anak muda. Ya kan, orang-orang pintar itu. Ya kan, tahun kemarin dari UI itu melompat dari lantai berapa itu, mati. Pintar itu. Lelah batin saudara-saudara. Engkau kalau dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, bergaul dengan Tuhan, tidak ada lelah batin saudara-saudara. Tidak ada kesepian, tidak ada, tetap bisa kita fokus saudara-saudaraku. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan mau melatih saudara-saudara di tahun 2024 ini dekat dengan Tuhan. Maka tidak ada lelah batin, engkau berjalan tidak letih, berlari tidak lesu, terbang bagaikan burung Raja Wali di atas kekuatan sayapnya. Saudara-saudara, saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini sebagai gembala sidang, banyak sekali kesibukan saya. Saya harus kuliah. Ya. Bayangkan, saya harus mengerjakan tugas-tugas dan saya kerjakan sendiri tugas-tugas saya itu. Ya. Saya belajar laptop, bisa. Dulu hanya sepengkol bel, ini selesai. Tinggal bel aja di meja saya. Sekarang saya kerjakan sendiri. Gampang menyesuaikan saudara-saudara, fleksibel. Tidak ada kesepian saya, tidak ada rasa tidak fokus, ya. Kenapa? Kita dekat dengan Tuhan. Belum lagi mengurus yang lain, belum lagi. Kalau saya diperhadapkan harus mengunjungi jemaat atau mengurus urusan kami dengan ibu gembala, kami pilih mengunjungi jemaat. Ya, kami pilih mengunjungi jemaat. Saudara-saudara, ini panggilan. Semua kita dipanggil untuk itu, bukan hanya kami. Kita yang mendengarkan firman ini, semua ada panggilanmu saudara-saudara. Lakukan panggilannya dengan baik. Haleluya. Tidak ada lelah batin 2024. Kenapa? Engkau bergaul dengan Tuhan. Engkau membuat harapanmu kepada Tuhan. Dan engkau pasti berkemenangan.
tahun 2004 adalah kita tahun berkemenangan. Apapun kondisinya. Haleluya. Proklamirkan itu, aku berkemenangan. Sampaikan itu, ucapkan. Tadi pagi, ya, saya pagi sudah berdoa di kamar doa saya. Lalu saya bereskan sedikit-sedikit tulisan saya. Lalu saya buka pintu rumah saya. Selamat datang kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan kemenangan itu. Saya proklamirkan di pintu rumah saya itu. Saya urapi pintu-pintu saya semua. Saya sering berdoa pagi itu. Saya urapi pintu-pintu. Ada darah Yesus. Ada darah Yesus. Di rumah saya kan banyak pintu, banyak jendela. Saya tumpangin tangan itu. Kenapa? Ketika setan datang ke situ, dilihat ada tanda di situ. Ada darah Yesus. Rumah orang percaya tidak segampang itu dimasuki setan. Tidak gampang, tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Ketika dia datang, ada darah Yesus di situ. Setan hanya takut kepada darah Yesus. Ya. Kepada darah saya tidak takut. Tapi ketika ada di dahi kita, darah Yesus di tubuh kita, setan tidak akan masuk. Saudara-saudara, ada tanda itu. Nanti kita akan perjamuan kudus. Itu salah satu lambangnya. Imani, terima itu tahun 2024 ini. Selain yang keempat, mental pemenang itu ada setiap orang percaya. Kenapa? Ada DNA Allah di dalam diri kita. Ini khotbah Pak Ketua kita, Ketua Sinode kita, Natal 2023-26 Desember kemarin. Ini baru saya dengarkan khotbah. Dan saya catat saudara-saudara. Dia bilang di diri saudara-saudara ada DNA-nya Tuhan gitu. Dia bilang aku banyak dipanggil orang Bapak. Pak Ketua bilang. Bapak, semua panggil saya Bapak dia bilang. Tapi kalau dites DNA saya hanya di anak saya. Tidak ada di saudara-saudara. Sama dengan saya. Saya dipanggil Pak Gembala, Pak Gem, Bu Gem. DNA saya secara manusia tidak ada di saudara-saudara. Itu hanya di anak saya. Tapi ketika kita bicara DNA-nya Tuhan, DNA-nya Allah Bapa di surga, di diri saudara-saudara itu ada. Itu sebabnya Tuhan mengatakan engkau lebih dari pemenang. Kenapa? Ada DNA-nya Tuhan Yesus di dirimu, di diri saya saudara-saudara. Yohanes 17 ayat 21 mengatakan, Yesus berdoa, jadikanlah Tuhan umat-umat ini bersatu. Umat-umat ini, manusia ini ada di dalam aku dan aku di dalam mereka. Seperti aku di dalam engkau ya Bapa. Demikianlah umat-umat itu ada di dalam kita bersama-sama dengan kita. Artinya kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Maka DNA-nya Allah itu ada di diri saya. Makanya kalau kita lihat orang bisa dia hidup kudus, bisa. Kenapa? Karena ada DNA-nya Allah di hidup kita. Bisa kita menuju proses seperti Yesus, bisa. Kenapa? Ada DNA-nya Yesus di diri kita, saudara-saudara. 2 Korintus 1:22 dikatakan, Yesus memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ada Roh Kudus dimeteraikan Tuhan di hidup saudara-saudara, di hidup kita. Pelihara itu. Ada Roh Kudus yang memimpin kita. Ada Roh Kudus yang menuntun kita di tahun 2024 ini. Membuktikan ada DNA-nya Allah di diri saya, di diri saudara-saudara yang terkasih. Saya tidak mengatakan itu hanya di diri gembala sidang. Ada banyak gereja yang membuat itu, mengkultuskan hanya gembalanya tok. Tetapi DNA-nya Tuhan itu ada di diri kita semua. Haleluya. Hargai DNA-nya Tuhan itu yang ada di dirimu. Itulah yang memberikan engkau kemenangan. Yang ketiga, miliki motivasi dan disiplin yang kuat. Motivasi dan disiplin yang kuat. Disiplin harus ada. Saya kadang-kadang melihat orang-orang percaya Kristen tidak disiplin, saya goyang kepala. Saya goyang kepala. Saya melihat pelayan tidak disiplin, saya goyang kepala. Ya. Jaranglah tempat manusia di muka bumi ini.
jaranglah tempat manusia di kantor-kantor. Akan tertutup tempat-tempat mencari kerja bagi orang-orang yang tidak disiplin. Akan tertutup tempat bagi orang-orang yang tidak mempunyai memotivasi yang baik, tertutup saudara-saudara. Tetapi akan banyak tempat dibuka kepada setiap manusia, anak muda siapapun yang memiliki disiplin yang baik, yang memiliki motivasi yang baik. Akan banyak tempat menerima itu saudara-saudara. Kenapa? Dia memiliki disiplin. Tahun 2024 ini kita akan mulai melatih pelayan-pelayan kita disiplin. Setahun kita berjalan apa adanya. Tahun 2024 mulai disiplin pelayanan. Kalau sudah di-share nanti di grup oleh divisi ibadah raya bertugas di sini, baca, respon. Ya. Respon. Kalau dibilang jam sekian, datang jam sekian. Lebih awal, disiplin. Kenapa? Gereja harus melatih disiplin. Artinya apa? Ketika anak-anak Tuhan, ketika anak-anak muda memiliki motivasi hidup yang benar, yang ikhlas, tulus, dan memiliki disiplin yang kuat, maka akan banyak tempatmu menampung engkau dimanapun, di negeri ini, di mana saja akan ditampung engkau. Tetapi ketika engkau tidak memiliki disiplin, dia akan bertanya, ini di gereja mana ya? Kan malu kami nanti. Ini di gereja mana ya? Kok gak ada disiplinnya? Malu gereja ini saudara-saudara. Gereja mempersiapkan SDM yang disiplin. Kita mulai dari pelayanan ini. Ya. Kalau disebutkan ada menara doa, masuk menara doa. Kalau ada 2 persiapan hari Sabtu, ikut 2 persiapan. Saya awali dari khotbah, dari mimbar 1 Januari ini. Kalau ada ibadah komsel, ikuti komsel. Kalau ada ibadah raya, ikuti ibadah raya. Saudara-saudara, Tuhan senang dengan orang-orang disiplin. Pelajarilah Alkitab, adakah firman Tuhan yang mengajarkan, janganlah engkau disiplin. Kasih tunjuk ke saya. Ya. Disiplin saudara-saudara. Tahun 2024 kita disiplin. Disiplin berdoa. Disiplin membaca firman. Disiplin beribadah, disiplin belajar, semua disiplin saudara-saudara. Menjadi pasukan elitnya Tuhan. Siap menjadi pasukan elitnya Tuhan? Mulai tanggal 1 Januari ini. Itu sebabnya 1 Januari kita harus datang ke rumah Tuhan. Karena ada tuntunan Tuhan. Ya, yang selama ini agak lemah disiplin, Tuhan menuntun kita untuk hidup disiplin. Banyak tempat kepada orang-orang yang menampung saudara-saudara. Yang mempunyai hati yang baik dan tulus. Miliki hati melayani dan kerja keras. Ya. Hati yang melayani saudara-saudara. Kalau saudara-saudara, saya tekankan juga kepada anak-anak saya, kepada kita semua, miliki hati melayani. Akan banyak tempat di negeri ini, apakah itu perusahaan, apakah itu negara, menampung orang-orang yang berjiwa melayani saudara-saudara. Saya melihat seorang presiden pun melayani kok. Saya melihat seorang menteri, pengusaha melayani tanggal 1. Karyawannya 2.000 orang, 10.000 orang dilayani gaji. Melayani kan. Gereja harus mendidik manusia melayani. Sebab kalau tidak melayani saudara-saudara, Yesus goyang kepala dari surga. Bukankah Yesus berkata, aku datang untuk melayani, tetapi bukan untuk dilayani. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, camkan ini kata-kata kunci. Di awal tahun ini engkau sukses berkemenangan. Gak ada orang berkemenangan saudara-saudara tidak berjiwa melayani. Pelajari semua orang. Mau Kristen maupun tidak Kristen saudara-saudara. Melayani, dimulai dari rumah. Ya. Di gereja, di tempat kerjamu. Di mana engkau berada? Berguru kepada Tuhan Yesus. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saya sekali-kali sering mengingat firman Tuhan ini. Saya terjun melayani, ya, dengan Ibu Gembala. Ya, waktu di Jakarta kami melayani ke rumah-rumah masih COVID, saudara-saudara masih keras. Tuhan mengatakan kunjungi, kami kunjungi saudara-saudaraku.
Kami lihat itu ke rumah-rumah masa COVID itu. 3 orang kami masuk ke rumah ini, hanya saya yang bisa berdiri masuk, yang lain tidak bisa. Karena hanya rumahnya 1 petak saja, di situ tempat tidurnya, di situ makannya, di situ semuanya. Mereka nggak bisa masuk. Tuhan mengatakan kunjungi. Buktinya kami sehat-sehat aja. Di COVID itu kami mengunjungi saudara-saudara. Kami kunjungi rumah-rumah itu. Semua hamba Tuhan mengasingkan diri. Nah, tapi Tuhan berkata dalam menara doa saya waktu itu, apa artinya COVID ini Tuhan? Rema yang saya terima supaya manusia murni menyembah Tuhan. Supaya manusia datang kepada Tuhan. Itu aja maksud Tuhan. Maka saya tidak tengking-tengking COVID. Kalau Tuhan izinkan saudara saya henti saja entah kemana, tahu pergi. Maka saya mengunjungi. Gereja kita buka terus itu, gak ada yang kita tutup-tutup. Gak ada yang mati satupun. Mungkin kalau dibuat pendataan di dunia ini, gereja yang tidak ada mati karena COVID, GPI Narwastu, Jakarta Pusat. Gak ada mati satupun. Kami buka seperti ini. Kenapa? Saya bertanya Tuhan, karena waktu itu rusak itu online kami di rumah. Rusak, gak bisa. Putus. Besoknya jam 4.00 saya berdoa, menangis Tuhan, apa yang saya lakukan ibadah di gereja ya Tuhan? Terbuka atau tertutup? Tuhan mengatakan ini, ketik WA pagi hari ini, mulai hari Minggu ibadah terbuka. Bagi saudara-saudara yang tidak mau datang, silakan live streaming. Objektif kan? Ternyata datang semua saudara-saudara, gak ada mati satupun. Kenapa? Karena Tuhan tahu, Tuhan Maha Kuasa. Kita bukan patentang-patenteng, tetapi apa yang dikatakan Tuhan untuk gereja ini, itu saja yang kita lakukan. Bukan kata saya, ada banyak nubuatan-nubuatan, itu sebabnya Mimi tadi belum menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan nubuatan kepada gereja ini. Ada banyak orang yang dipercayakan Tuhan menyampaikan nubuatan, termasuk Oma Eti, termasuk yang lain-lain. Saudara-saudara, kita melayani di keluarga di mana apa kata Tuhan, itu aja kita lakukan. Di ujung sana engkau pasti berkemenangan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Di ujung sana engkau menjadi pemenang. Itu janji Tuhan. Itu cara Tuhan membuat. Bagaimana? Itu cara Tuhan. Yang penting kita lakukan apa yang Tuhan perkatakan. Ya. Dan miliki pribadi yang tahan uji. Roma 5 ayat 4-5. Di tahun ini dan tahun akan datang, karena situasi tidak baik-baik saja. Kalau saudara dengarkan pidato Menteri BI Bank Indonesia dan diiyakan oleh Presiden Jokowi, ekonomi tidak dunia ya, ekonomi dunia tidak baik-baik saja. Ketika Presiden Jokowi ngomong, diamenkan itu saudara-saudara. Baca situasi koran ya. Tapi puji Tuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 membaik, pertumbuhan ekonomi 5%. Tetap baik. Kenapa? Tuhan berkemurahan untuk Indonesia ini. Haleluya. Makanya tetap berharap kepada Tuhan. Ya, dan di ujungnya berkemenangan. Yang keempat, jadilah pelaku firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Gereja ini harus kita latih menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Kapankah firman Tuhan itu berkuasa? Firman Tuhan itu berkuasa apabila kita lakukan, kita dengar dan kita lakukan, maka itu akan berkuasa. Gereja yang berdampak adalah gereja yang melakukan firman Tuhan. Keluarga yang berdampak adalah keluarga yang melaksanakan firman Tuhan. Pribadi yang berdampak adalah pribadi yang melaksanakan firman Tuhan. Percaya engkau tidak akan lelah mental seperti yang saya sebutkan tadi tanda-tandanya ketika engkau melakukan firman Tuhan. Jauh itu dari kita semua. Ketika kita bergaul dengan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, akan jauh penyakit-penyakit mental, lemah mental tadi itu, ya, jauh itu dari kita. Kenapa? Firman Tuhan itu berkuasa. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan sehingga gereja ini akan berdampak luar biasa. Saya melihat di India pertobatan yang luar biasa hari-hari ini. Ada 3.000 orang bertobat. Ada gerejanya itu memuat ratusan ribu. Lihat di YouTube itu. Nanti dibilang
Ya, gereja terbesar di dunia sekarang di India. Luar biasa besarnya. 3.000 petobat setiap hari saudara-saudara. Kuncinya apa? Kami melakukan firman Tuhan. Tidak hanya mendengar. Saudara-saudara yang mendengarkan khotbah hari ini, ketika engkau melakukan firman Tuhan, percaya, engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, yang kelima dan yang terakhir adalah kita komitmen sebagai saksi Kristus di tahun 2004. Kita komitmen dimanapun kita menjadi saksi Kristus. Ya, gereja ini mengembangkan penginjilan karena pesan Tuhan ya. Hari-hari ini karena dunia sudah makin rusak, maka Tuhan menginginkan ada penginjilan. Gereja ini berdiri untuk amanat agung. Ya, dari misinya saja, visinya saja menjadi garam dan terang, menjangkau jiwa-jiwa oleh Roh Kudus masuk surga. Ya. Bicara soal garam dan terang adalah soal penginjilan, menjangkau jiwa-jiwa. Ya. Kita akan menjangkau jiwa-jiwa melalui komsel. Kita akan menjangkau jiwa-jiwa melalui doa pujian, penyembahan, musik. Ya. Di gereja ini itu akan ada doa, akan ada puji-pujian nanti. Ya. Kita buat, ya, kita undang saudara-saudara kita lain. Bisa karaoke di sini juga, ini luar biasa ini. Ya. Datang ke tempat ini sound system kita luar biasa. Kalau suaranya pas-pasan bernyanyi, kalau udah masuk sound system ini, suaranya bagus. Buktikan nanti. Saya percayakan ibu-ibu nanti yang menggerakkan ini, ya, program ini. Karena kalau ibu-ibu bergerak biasanya jalan itu. Ya, bapak-bapaknya pasti datang. Tuhan akan kirim di sini pemain-pemain musik yang handal dengan luar biasa. Karena apa? Saya ulangi, remah yang diberikan Tuhan kepada Bang Kevin, dilihat zaman ini sedang rebut-rebutan. Setan mau merebut manusia. Tuhan mau merebut manusia. Lalu dikatakan kepada Bang Kevin, kembangkan pelayanan musik. Pujian. Kita rebut generasi ini Pak, dia bilang. Bukan hanya kami yang merebut. Kembangkanlah pujian. Nah, siapa yang dipakai pujian dan musik? Berdoa saja nanti dikirim-kirim Tuhan itu. Dan puji Tuhan dikirim-kirim Tuhan si pemain musik. Guru sekolah minggu pun dikirim Tuhan ke sini. Dari mana saudara-saudaraku kenal? Ya, saya kan memesan buku, 5 buku, ada tuntunan untuk guru sekolah minggu, ada kurikulum yang bagus. Jadi nanti mulai sekolah minggu sudah ada bukunya, ada tuntunannya, ada pengajarannya. Saya akan beli. Haleluya. Mudah-mudahan segera datang, ya. Itu dikirim-kirim Tuhan. Kenapa? Karena gereja ini Tuhan tahu mengadakan penginjilan saudara-saudara. Saudara-saudara dikirim Tuhan ke sini. Saya sudah tidak kenal. Maka saya berterima kasih Tuhan yang kau kirimkan jiwa-jiwa. Haleluya. Menjangkau jiwa melalui penyuluhan kesehatan. Ya, para medis dikirim Tuhan ke sini. Saya tidak tahu itu. Dokter sudah datang ke sini. Waktu kebaktian Natal. Tapi karena panas, nggak datang lagi di hari ini. Sekarang udah dingin kan? Masih di Medan, puji Tuhan ya. Ya. Itu penginjilan informal. Kita undang orang-orang ke sini. Mau Kristen, mau tidak Kristen, penyuluhan kesehatan di sini. Ya, itu penginjilan. Banyak cara Tuhan membuat penginjilan. Anak-anak sekolah minggu, saudara-saudaraku. Ya, target kita di tahun 2024 adalah ada jiwa beribadah di sini 300 jiwa. Kenapa? Kami pelajari penelitian pengembangan gereja di seluruh dunia. Saya udah memaparkan nih karena tugas saya adalah gereja yang tidak bisa melampaui jiwa 200 jiwa itu akan tetap seperti itu. Makanya saya pelajari gereja-gereja udah 20 tahun, berapa kebaktian? 100 orang. Berapa kebaktian? 160 orang. Kalau angka 200 tidak bisa dilewati gereja, menurut penelitian dan ada bukunya, ya, gereja itu tidak bisa berkembang. Angka 200 ini stagnan bagi gereja-gereja. Saya udah ngomong dengan pelayan-pelayan saudara-saudara, angka 200 kita tembus. Lewat dari 200 saudara-saudara, maka jiwa-jiwa akan berkembang. Jiwa-jiwa akan berkembang. Siapakah yang dipakai Tuhan untuk itu? Saudara-saudara sekalian. Jangan harapkan Pak Gembalamu. Pak Gembala itu berdoa, menerima visi misi dari Tuhan. Tuhan, apa yang dilakukan di gereja ini? Saudara-saudara yang akan melangkah, bawa jiwa-jiwa di sini. Tugasmu bawa jiwa-jiwa. Tugas Tuhan menjamah dia dengan cara Tuhan.
Sebab sebelum gereja ini didirikan, rema yang diberikan, ada firman Tuhan di sini, terpampang di situ, ditempel di situ. Aku akan memberikan diriku berjumpa dengan umat-umatku di tempat ini. Itu sebabnya jangkau jiwa-jiwa ke sini. Kita mendoakan Tuhan yang menjamah itu semua. Bukan kita, bukan gembala, bukan pelayan. Ya. Tuhan yang menjamah itu semua. Percaya itu, kita tembus angka jiwa 300 jiwa. Sekarang kita udah 36 kakak. 36 kakak. Belum ada setahun. Kita setahun itu ibadah pertama 29 Januari. Saya ingat terus. Di tempat ini. 29 Januari. Belum ada kita setahun saudara-saudara. Sudah dimulai ibadah sore. Saudara-saudara itu bukan gaya-gayaan. Karena memang Tuhan berkehendak seperti itu. Oleh karena itu hargailah saudara-saudara. Saudara-saudara di tempat ini. Memang Tuhan mengirimkan saudara-saudara. Suatu saat ada orang baru pindah ke sebelah dari Jakarta beli rumah, lalu dicari Google Map, gereja terdekat dibawa ke sini saudara-saudara. Padahal benar gereja di sini, dibawa ke sini saudara-saudara. Itu makanya media ini harus dipegang anak-anak muda, jangan orang tua memegang itu, saudara-saudara yang nggak jalan. Ada dulu yang megang media di sini, langsung dibuat mapnya bagus sekali, map Google Mapnya bagus. Dilewati semua gereja, langsung ke sini dibawa. Dia bukan Pentakosta, dia bukan karismatik. Dan dia anggota kita sekarang saudara-saudara. Haleluya. Map yang membawa itu, Tuhan yang membawa itu. Saudara-saudara berada di gereja ini, Tuhan yang menuntun saudara-saudara. Terima kemenangan-kemenangan daripada Tuhan. Sebagai profetik di tahun 2024 ini, camkan baik-baik. Ini mau penutup khotbah, ya. Ya. Tahun 2024 ini kita ini tidak jalan sendiri, saudara tidak jalan sendiri. Ada Roh Kudus menolong, membimbing. Tuhan memberkati setiap anggota jemaat, setiap keluarga. Tuhan menyehatkan rohani kita, menyehatkan jasmani kita. Apa yang dikerjakan tangan kita, dikerjakan tanganmu, kiranya dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Berharaplah kepada Tuhan dan Tuhanlah pembuka dan pembuat jalan. Memberi kemenangan kepada umat-umatnya tahun 2024 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, para musik maju ke depan. Sebagai penutup daripada khotbah ini, 1 Petrus 1 ayat 13, camkan baik-baik. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Letakkan semua pengharapanmu di tahun 2024. Kita mau berdoa, berbicara kepada Tuhan. Apa pengharapanmu? Resolusimu tahun 2024. Sampaikan kepada Tuhan.